Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswaku Akademi Akuntansi Indonesia. Malam ini Bapak akan bahas masalah penggunaan Microsoft Word 2010, 2007, 2016 itu semua ikonnya hampir sama. Paling penguasaan latihan. Di sini akan Bapak terangkan, sebelum Bapak menyinggung masalah Microsoft Word, paling Bapak akan bahas dulu pengenalan sistem operasinya pada komputer. Di sini kita coba lihat dulu untuk melihat spesifikasi komputer yang kita gunakan. Anda bisa klik kanan di sisi PD Properties. Di sini kita nampak jadi sistem operasinya kita gunakan Microsoft Word 10 Pro. Kemudian prosesornya Intel i5 3,1 dengan RAM 16 GB. Sistem operasi yang digunakan di sini 64 bit, itu data baru. Kalau Windows XP, Windows 7 itu masih ada yang menggunakan 32 bit. Ini komputer name. Komputer name ini kalau Anda ingin ganti bisa juga di sini bisa kita ganti buat namanya. Bisa akan terganti, ini nama ini akan diganti dengan nama yang saudara inginkan. Baik. Kemudian produk kayak Windows originalnya akan sendiri akan keluar di sini. Baik. Kemudian kita lagi lihat device manager. Di sini device manager menerangkan semua bahasa mesin yang ada pada sentral CPU. Sentral CPU artinya sebuah CPU komputer. Ada di sini audionya ada. Dia pakai AMD Hack Definition, kemudian ada microphone USB, PNP audio device, kemudian speaker USB juga ada dia punya. Kemudian ini berfungsi semuanya. Kemudian komputernya HP 64 PC, kemudian disk. Di sini ada menggunakan 2 buah hard disk yang untuk data kita gunakan di sini hard disk PC SATA. Ya, Bapak coba lihatkan browsing ya. Ini ya. Bapak perhatikan dulu sebentar ya, kalau bentuk hard disk PC. Ini Bapak salah ketik ya. Bapak hard disk komputer. Coba Bapak besarin. Ini contoh ya. Ini hard disk yang kita gunakan 1 tera. Cuma ini pedomannya aja, bukan harga kita nggak kita ambil, cuman kita di sini cuma ambil pedoman dari jenis bentuk barangnya. Ini dinamakan hard disk PC atau hard disk komputer. Kemudian ada lagi namanya di sini, Bapak minimize. Ada lagi hard disk SSD. Ini. Ini SSD yang kita gunakan ini. Ini ada SD ini dia. Kalau yang kita gunakan tadi ada PC yang ini. Ya. Paham? Jadi untuk SSD ini digunakan untuk sistem. Tujuannya diantara peralihan di saat komputer menggunakan start, artinya di saat hidup dia tidak terlalu lama membaca sebuah sistem operasi.
Nah, melalui SSD ini percepatan loading sebuah komputer. Nah, ya. Ini 60 GB ya. Kita yang ini Bapak pakai sekarang 120 GB. Baik. Ada VGA. Ini dia. Kita Bapak pakai ini Radeon RX 570. Ini memang kapasitas VGA-nya memang udah mendukung untuk desain dan gaming. Ada lagi human device, output yang tersambung pada motherboard. Ini semua tetap berfungsi. Kemudian IDE atau controller itu terletak di bawah motherboard. Kemudian ada keyboard. Kemudian ada mic compatible mouse, mic other point device hit. Kemudian ada lagi monitor, dia otomatis detect network, itu tuh untuk jaringan LAN ya, seperti ada sini. Kemudian ada lagi printer yang terhubung ke sini belum ada, cuman ini bawaan Windows. Kemudian ada lagi prosesor. Ini prosesornya. Ini prosesornya ya. Lanjut lagi ada software device. Kemudian ada yang Bapak masukin tadi soundnya ya. Kemudian ada store CP controller, itu bawaan Windows sudah ada. Ini dia system device. Dia ini dalam motherboard ini semuanya, untuk fan juga ada, memori access controller, high definition, semua berfungsi dibuat itu IC microcontrollernya itu sudah ada semuanya di dalam komponennya. Ini oke semuanya. Kemudian ada lagi universal USB. Ini USB begitu banyak di dalamnya, ada berapa port, ini terlalu banyak. Ada lagi USB pakai host controller, digunakan dengan menggunakan onboard. Ini via USB X via host controller, itu menggunakan PCI Express. Baik, sampai di sini udah Bapak jelaskan masalah device managernya. Kemudian ada lagi cara melihat yang lainnya, orang lebih pasnya dengan menekan keyboard Windows R. Ini dia DX dia. Ini tampilan mesin pada sebuah motherboard. Fungsinya sama juga dengan hampir mirip dengan menggunakan properties, sama juga nampak hasilnya. Anda perhatikan desktop juga ada desktop sini. Kemudian ada Intel. Kemudian memorinya RAM diterangkan semuanya, jelas semuanya. Kemudian jamnya. Kemudian produksi awal rakitan motherboard di 05 tanggal 9 bulan 5 2015. Ini rancangan pertamanya. Rilisnya baru sekitar 3 tahun berikutnya baru meluncur ke Indonesia. Oke, baik. Ada lagi device, kita memakai Direct 12, itu sudah mendukung untuk support game. Kemudian ini VGA nya, VGA menggunakan memori 4 GB, itunya udah full device. AMD Radeon pakai X3GF. Ini memang sangat-sangat bagus untuk performa sebuah game atau untuk YouTube. Baik, dengan aset. Habis ini mungkin enggak terlalu banyak apa bahas masalah ini. Fokus dulu. Kita ingin lihat hard disk, klik 2 kali. Ini ada nih. Ini yang jadikan sistem. Klik kanan, properties. Ini melihat sistem. Yang warna biru yang terpakai, yang hitam itu sisa yang masih kosong. Ya. Kalau ini begitu juga.
Nah, ini yang harddisk yang 1 2 berapa tera, 1 tera ya, 1 tera yang dibagi dua, ada E ada F. Baik, kalau Anda ingin mengganti namanya cukup klik kanan rename dan data 1, dia akan minta permisi. Oh iya, oke, dia ubah kan, mengubah nama harddisknya ya. Baik, kita lanjut dulu. Misalnya untuk icon pada desktop ini seperti ini ya, start. Bapak butuh contoh ya, Bapak butuh kalkulator ini muncul pada desktop kita, klik kanan, start. Nah, ini dia ada kalkulator. Tapi kalau Anda ingin maju ke desktop ya, Anda bisa close, dia hilang kembali. Kita klik dulu. Coba video ya, kita tampilkan di bawah. Bentar, ini hilangin. Kalau Anda ingin menampilkan di desktop, Anda bisa cari sini filenya, bisa saudara pilih. Ini sebuah sistem pada Windows ya, sistemnya. Bapak close dulu ya, start, klik kanan, run. Coba lihat ya, open location. Ini open, klik kanan, open location. Yang ini Corel Connect atau Corel Photoshop, yang ini Photopen. Klik kanan, sentuh desktop. Nah, ini menampilkan di desktop kita. Nah, klik kanan, sentuh desktop. Nah, paham? Kalau Anda ingin narik sebelah dari ke sini bisa. Tapi kalau misalnya desktopnya berantakan, Anda klik kanan, view auto rank. Nah, ini walaupun ditarik dia akan lari tempat biasa. Kalau apabila Anda klik kanan, buka auto ranknya, ya udah. Paham? Nah, ini masalah untuk penggunaan desktop yang menu-menu pada layar ini. Tapi kalau untuk pengaturan display, wallpaper itu bisa Anda lihat di sini displaynya atau jenis-jenisnya. Resolusinya semuanya ada di sini. Pengaturnya automatic times, jam berapa komputer akan mati sendiri bisa diatur sini. Kemudian project PC, membuat akun. Jadi remote TV PC ini biasanya Anda menggunakan dengan menggunakan akun, Anda bisa bekerja di dalam akun tersebut. Baik, Bapak tidak terlalu bahas yang ini. Selanjutnya mungkin
kita coba praktek dulu fungsi pada kontrol panel ya. Kontrol panel, coba Anda lihat dulu kontrol panel. Nah, klik sini di shade-nya ya, Anda coba klik kontrol panel. Nah, ini kontrol panel. Kontrol panel melihat semua ikon yang ada sini. Nah, ini semuanya ikon. Bapak udah terangkan waktu pertemuan pertama dulu administrasi sol. Nah, ini semua lihat semua isi komputer. Kemudian autoplay. Apa kira-kira yang harus wajib sini? Itu Kak, DVD tidak perlu. Kemudian Bapak ulang lagi closing kontrol panel lagi. Windows backup. Ini kalau ingin Anda backup Windowsnya, Anda cukup pilih sini. Ini akan otomatis dia backup. Mau Anda backup kemana atau dari data di mana, bisa Anda backup sini. Bisa bikin backup Windows. Anda backupnya kemana nih? Contoh nih, backup hard disk ya. Refresh. Anda backupnya melalui LAN juga bisa. Ini server set. Bisa nih ya. Kembali lagi drive. Anda ingin BitLocker, artinya mengunci. Ini kalau sempat Anda lakukan kunci, lupa kuncinya, harddisk tidak bisa kita pakai lagi. Harddisk kita gagal. Jadi usahakan tidak usah kita menggunakan kunci-kunci pada harddisk. Kemudian ini kolom elemen. Tampilan menu-menu ini kita kasih warna, tidak perlu. Ini tidak perlu. Ini sangat perlu sekali, ini pengatur jam. Jam yang umum kita pakai di Indonesia, jam berapa. Kemudian kalendernya, kemudian jadwalnya, bangkok Anda, ini banyak nih. Kalau Anda rubah, bertukar lagi jamnya. Ini kalau kita pakai untuk Indonesia nya, Bangkok Anda Jakarta. Oke. Default program, device manager yang kita bahas tadi, device printer. Ini melihat printer yang sudah ada pada komputer tersebut, Anda pilih ini. Yang video sebelumnya pernah Bapak terangkan. Ini satu pun belum ada. Ini ada satu nih, printer Epson L360. Ada lagi Epson L4160. Kalau yang ini bawaan Windows, ini kalau kita gunakan ngeprint tidak bisa ya. Kemudian itu yang terpenting mungkin. Ini semua. Ini lagi untuk LAN. Ini file explorer, file story. File story ini file-file yang sebelumnya mungkin pernah kita delete, bisa kita bantu cari di sini. Ada nama recovery ya. Kemudian yang terpenting ini mouse. Mouse ini bisa juga Anda mau tukar bentuk ikonnya atau bentuk pena juga bisa. Ini apanya, bentuk pena. Apply. Oke. Bentuk tangan ya. Coba kita coba lagi. Banyak nih bentuk-bentuk mouse. Kadang-kadang orang-orang kadang ada macam-macam. Ada bentuknya sederhana. Coba. Beda kan? Kalau ini network, besok pertemuan berikutnya akan Bapak bahas masalah network nih. Mungkin panjang nih kisahnya, gimana kita bisa share sebuah komputer ya. Ini biasanya banyak kita gunakan sebuah pekerjaan perkantoran. Baik, power option.
Ini biasanya pengaturnya banyak kita gunakan di laptop. Juga nih. Nah, ini untuk never hidup selalu. Ya, mungkin ini belum perlu sekali. Ada regional grid. Ada lagi remote desktop. Banyak lain. Yang penting kita untuk driver pintar, yang ini penting sekali untuk driver pintar. Baik, Bapak close dulu. Bapak close. Mungkin demikianlah cara pengenalan sebuah sistem operasi pada komputer kerja. Jadi apabila mungkin Riscarbin, ini contoh Riscarbin ini perlu juga saudara pahami. Di saat video atau data yang kita hapus, contohnya seperti ini, ya, kita hapus. Bapak akan buka nih ya. Bapak melakukan penghapusan data nih. Setelah kita hapus, dia akan ditampung di buah tempat sampah namanya recycle bin. Keesokan harinya pas kita buka data tersebut, wah, data ini terlalu penting untuk kita. Anda cukup, Bapak close nih ya, Anda cukup klik kanan, open. Iya. Anda cukup klik kanan, cat, atau klik kanan, restore. Dia kembali tempat di mana file tersebut tersimpan. Coba kita restore, mati saya sini. Ya. Jadi kesimpulannya, Riscarbin adalah tempat penampungan sampah sebuah data atau file. Jadi Anda perlu hati-hati di saat Anda menggunakan komputer orang lain. Kemudian Anda buka data tersebut, kemudian Anda delete, rasanya itu datanya rahasia, ya Anda harus periksa dulu bagian sininya di Riscarbin apakah sudah terhapus atau tidak. Nah, betul ya. Jadi menggunakan Riscarbin. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pertemuan malam ini. Besok Bapak akan kasih lagi trik bagaimana kelanjutan penggunaan aplikasi di dalam Microsoft atau di sebuah komputer. Baik, Bapak sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.